أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام hatta yada'a rabbul izzah fiha qadamahu. Maka akhirnya Allah menurunkan kakinya kepada api neraka. Fataqulu qad bimakna yakfi, cukup wahai Allah. Wa aina dalil wa izzatika? Wa huna waw qasam, waw sumpah seperti wallah. Wa izzatik, di sini bersumpah dengan izzah, dengan sifat Allah. Wa izzatik, dan dengan kemuliaanmu, keagunganmu. Maka di dalam hadis ini banyak faidah. Pertama, izzatika di sini dari sifat al-izz dan izzah. Maka di sini dengan tak marbutah izzah, wa izzatika. Maka bisa al-izz jadi aziz dan izzah menjadi azizah. Namun yang masyhur adalah al-aziz untuk nama Allah. Namun untuk sifat ada izz dan izzah. Dan di sini wa izzatik dari izzah. Hadil faidah. Wal faidah asaniyah wa izzatik waw huna waw qasam. Izzah maksum. Idan yajuz al-qasam bi asma'illah kama wallah wa rahman wa bi sifatih wa izzatik, dan sifat kemuliaan. Maka sumpah harus dengan nama Allah, wallah, au sifatih wa izzatik. Fayanzawi ba'duha ila ba'd. Maka setelah itu mulailah api neraka reda dan dohirnya merasa kenyang. Adapun ucapan Allah duntiqam, maka maknanya di sini sifat al-intiqam untuk Allah, sifat membalas. Maka sifat di sini barakallahu fikum kita sifatkan untuk Allah, namun dengan takyid. Membalas kepada siapa? Kepada musuh-musuhnya. Ayat duntiqam al-intiqam minal mujrimin. Maka sebelum itu kita tanya, sifat duntiqam membalas dari musuh-musuhnya sifat yang mulia atau tidak? Atau sifat jahat, sifat buruk? Jawabnya sifat mulia. Maka antum perlu mengetahui bahwa di saat kita mensifati keagungan seorang hamba Allah misalnya, bagaimana si fulan? Si fulan itu orang yang soleh, beribadah kepada Allah, sibuk mengajar, dan tawadu, dan selalu tersenyum. Nah, sebagian kayak orang-orang Medan misalnya, ini berarti orangnya penakut, kita gertak saja, kita keraskan saja suara, hei, ngapain kau? Takut dia. Maka jika seseorang disifati sikapnya hanya lemah lembut, selalu tersenyum, dan jalannya merunduk, tawadhu, orang-orang berpikir orang ini masih mempunyai kekurangan apa? Sifat izzah, sifat duntiqam. Maka mungkin dia orang yang soleh, orang yang tawadhu, namun dia lemah. Mungkin kalau diambil imamahnya dengan paksa, dia akan berikan imamah yang kedua. Maka jika dicuri sendalnya, dia akan berjalan-jalan kaki dan pasrah. Dan jika dipalak, diminta keluarkan yang ada di dompetmu, maka dia akan mengeluarkan semua yang ada di ATM-nya. Lemah. Maka sifat tadi yang penuh kemuliaan dan akhlak
itu masih tetap bagi beberapa manusia dianggap sifat yang lemah, sampai dia itu bisa membela diri, dia mempunyai ilmu self defense, maka ada yang berani menyenggolnya, bacok, senggol, bacok. Maka di sini baru dia orang yang disegani. Masya Allah, ini orang ramah, tamah, keep smile, senyum kepada orang-orang yang dijumpai. Dipikir sama orang-orang Medan yang biasa jahat misalnya, tidak semuanya. Ini lemah orang ini, kita palaklah. Mana gang yang sempit dan tidak ada orang, pas dipalak, keluarkan dompet kamu. Akhirnya diberikan jab strike dan flying knee, maka akhirnya dia rusuknya patah dan rahangnya patah dan pingsan. Barulah disadari oleh teman-temannya yang memalaknya bahwa orang ini mempunyai kemuliaan. Apa? Ternyata senyum, cengar-cengir dan tunduk dan kayaknya lemah. Ternyata pas disenggol langsung membacok, senggol bacok. Maka orang ini kuat. Maka di sini dari sifat Allah Jalla wa Ala, di saat Allah menyebutkan dirinya Azizun, bahwa Allah itu sangat mulia, dan menyebutkan dari sifat-sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, dipikirnya Allah lemah. Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberi rizki, namun lemah kepada musuh-musuhnya. Maka di sini dikatakan Azizun Dzuntiqam, maka dia maha kuat pembalasannya kepada musuh-musuhnya. Maka sifat seperti ini, Dzuntiqam, Sari'ul Hisab, Syadidul Ghadab, ini adalah dari sifat-sifat yang menguatkan bahwa Allah yang mempunyai sifat-sifat tadi, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Lembut, Allah itu ternyata dia juga lebih dahsyat pembalasannya kepada orang-orang yang memusuhinya dengan tidak taat kepadanya. Maka disifatkan sifat Dzuntiqam, maknanya dia itu ditakyidkan Maha Pembalas, dan paling keras pembalasannya ditakyidkan kepada al-mujrimun, Dzuntiqam kepada musuh-musuhnya. Dan apa makna intiqam? Intiqam dari an-naqamah. Intaqama yantaqimu, masdarnya al-intiqam atau an-naqamah bimakna al-uqubah, balasan. Maka banyak pendalilan di dalam ayat Al-Quran selain ayat ini, Dzuntiqam. Maka dalil di dalam ayat Al-Quran banyak. Di antaranya di dalam surat yang sering kita baca di surat Sajdah di hari Jumat, Inna minal mujrimina muntaqimun. Inna, bahwa kami, minal mujrimina muntaqimun. Minal mujrimina jar majrur, khobar muqaddam. Muntaqimun mubtada muakhar marfu bil wawi karena jamak mudzakkar as-salim. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah mengakhirkan khobar inna minal mujrimina muntaqimun? Ini pun faidah dari ilmu balaghah. Asalnya inna muntaqimuna minal mujrimin, bahwa kami membalas dari orang-orang yang mujrimin. Maka diakhirkan dan dikedepankan minal mujrimin yufidu takhsis. Apa maknanya berarti kalau begitu? Sifat antiqam, inna muntaqimu minal mujrimin, inna muntaqimuna minal mujrimin, ini asalnya. Kemudian dipindah inna minal mujrimina muntaqimun, maknanya Allah qawi fi intiqam alaman minal mujrimin khas lihaula al mujrimin. Idan bitakid
Intiqam, syadidul intiqam, duntiqam liman? Li aduwi minal mujrimin. Hada makna. Wa kadzalika fi ayatin ukhra kama fi hadil ayah azizun duntiqam wa man ada fayantaqimullahu minhu wallahu azizun duntiqam, di dalam surat Al-Maidah. Dan Allah berfirman, fantaqamna minal ladina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Disebutkan di sini juga, fantaqamna minal ladina ajramu, kami membalas dan lebih kuat balasannya kepada orang-orang yang ajramu, melaksanakan kemungkaran, dosa-dosa dan kekufuran, kesyirikan. Dan juga Allah berfirman, fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi, maka kami balas dari kemungkaran Firaun, fa'aghraqnahum fil yammi, kami tenggelamkan di Laut Merah. Maka ucapan-ucapan duntiqam dan intiqam, fantaqamna aidha yudhaf ilaihi minhum ay minal mujrimin maknanya. Adapun di dalam hadis, kalau tadi di dalam Al-Quran, maka di dalam hadis pun banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana hadis ini tentang perang Badr. Faqila lahu in kashafna anhum adu fada'a rabbahu fakashafa anhum fa'adu fantaqamallahu minhum yauma badrin. Maka di saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pasukan kufar di Badr, yang mana Nabi tujuannya untuk menghadang dari kelompok Abu Sufyan yang datang dari Syam membawa barang-barang dagangan. Dipikirnya seperti itu, maka Nabi hanya membawa sekitar 300 serdadu dan tidak mempunyai pasukan perang, hanya membawa senjata apa adanya dan tidak membawa kuda kavaleri. Hanya diriwayatkan 1 himar untuk membawa barang-barang. Maka Nabi pergi ke Badar untuk mencegat pasukan Abu Sufyan, dan mereka lebih pintar dari strategi perang, kekompakannya dari dulu. Maka diketahui oleh Abu Sufyan min dahail Arab, dari orang mulia dan cerdas dari Arab, dilihat bahwa ini jejak